Waskita hutangnya 50 triliun. Kemudian aset dijual adalah judul-judul di banyak media, kemudian disusul rugi Garuda lebih dari 70 triliun yang akan dimerpatikan dan dipilotkan, bangkrut. Yang membeli aset-aset itu siapa? Siapa lagi kalau bukan asing? Kita ke infrastruktur dulu, yang mana BUMN karya-karya yang mengerjakannya semuanya merugi. Sungguh kita tidak anti dengan infrastruktur, yang kita anti adalah cara membangunnya yang berbasis hutang yang kita tentang. Sulit kalau pemerintah berbisnis dan membangun infrastruktur, teorinya memang memperlancar arus barang. Benar teorinya. Pertanyaannya, isi barangnya apa? Ngangkutnya pakai kendaraan apa? Bensinnya dari mana? Kalau barangnya import, kendaraan pengangkutnya import, BBM-nya import, di mana manfaat ekonominya kalau begitu? Tetapi kalau membangunnya tanpa hutang, maka resiko perusahaan BUMN yaitu badan usaha milik pemerintah, arti sebenarnya tidak akan bangkrut. Namun kenyataannya bangkrut karena mati beban bunga. Ada dua hal yang menimbulkan masalah ekonomi yang saat ini terjadi. Karena yang membangun adalah BUMN, maka modal di setor 20% harus free cash. Ternyata BUMN nggak punya uang, jadi BUMN-nya ngutang untuk setoran modalnya. Lalu yang 80% sisanya cari pinjaman bank. Katakan bank BUMN juga. Maka proyek itu di markup agar 20% setoran yang pinjam tadi bisa dibayar, alias proyek itu sesungguhnya 100% adalah pakai pinjaman bunga bank. Karena memakai uang BUMN, maka sejak 5 tahun yang lalu bank-bank tidak memberikan kredit ke swasta, tetapi mementingkan proyek mercusuar infrastruktur gagah-gagahan agar terlihat mentereng, walau yang memakainya untuk konsumtif yang menghabiskan bahan bakar minyak yang impor. Bank-bank dipaksa membiayai proyek pemerintah tersebut sehingga sektor swasta terutama menengah bawah uangnya seret. Duit dikit beredar, hanya 44% dari PDB nasional. Niat memperkecil uang beredar itu kita paham, yaitu untuk merendahkan inflasi, di mana uang beredar dengan produksi harus seimbang. Karena produksinya nggak ada, maka uang beredar dikecilin. Strategi ini biasa disebut dengan nama quantitative tightening atau tight money policy. Kebijakan ini umum atau biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang anti swasta dan anti dunia bisnis. Tidak heran, selama 7 tahun menjabat, pertumbuhan GDP hanya naik 20% dalam 7 tahun, di mana inflasi ditahan di 3% per tahunnya, alias dalam 7 tahun inflasinya 21%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan GDP dengan inflasi, maka dalam 7 tahun nilainya minus 1%. Kan geblek sebenarnya bernegaranya. Namun buzzer sebagai tentara udara gampang membodohi masyarakat. Semua yang mengkilat disebarluaskan, semua yang minus ditutup. Dan kalau ada yang membunyikan akan minusnya bernegara, maka dianggap anti pemerintah, anti kebinekaan, anti pejabat yang maha mulia yang sangat populer itu. Lalu diciptakan sebuah common enemy atau musuh bersama yang namanya kadrun, kampret, dan sejenisnya sebagai kelompok anti pemerintah. New Mind bahkan dimasukkan ke kelompok tersebut. Padahal terang-terangan New Mind tidak pro oposisi, tidak pro incumbent, tapi pro kebenaran. Dan setiap kebenaran diungkap, kalau dianggap salah selalu dikasih solusinya. Sementara yang namanya oposisi saat ini semuanya kerjanya bengok-bengok kejelekan, namun tidak mengajarkan mana yang benar. Maka New Mind juga hajar oposisi yang naif begitu. Kita simpulkan sekarang, mengapa ekonomi Indonesia dalam 7 tahun minus 1% sejatinya? Karena sang pejabat ingin mendapatkan prestasi dengan inflasi rendah, dengan menekan uang beredar. Sementara uang di bank dikuras bukan untuk UKM dan rakyat, tetapi membiayai proyek mercusuar infrastruktur pakai hutang. Karena proyek-proyek itu hutang, berbunga, dan tidak produktif, terbukti rugi semuanya. Maka ini membuktikan secara perhitungan ekonomi, caranya membangun infrastruktur pakai hutang adalah kegeblekan hakiki. Yang efek selanjutnya, ekonomi menjadi melambat, produksi UKM menurun, dan hanya menjadi trader barang-barang Tiongkok untuk hidup. Maka yang terjadi selanjutnya adalah aset dijual ke asing atau ke swasta yang dekat dengan pejabat penguasa yang mainan uang, restructuring dana asing. Saat ini sebenarnya kalau masyarakat sadar di atas sana lagi bancaan nasional, bagi-bagi cuan. Yang heran, kok kalian sudah nggak kaya, nambah miskin, masih aja membela. Mau cari yang lain gitu loh.